Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Gimana nih kabar portonya? Masih aman nggak? Semoga aja selalu cuan ya Sobat Maya. Bentar lagi kita akan libur panjang, cuti bersama, dan juga lebaran ya. Jadi bisa sedikit rehat dulu nih dari stock market. Berhubung udah mau rehat, saya mau sharing pengalaman saya nih Sobat Maya. Bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin saya dan sering lihat tab community channel ini, pastinya tahu ya bahwa semenjak saya resign dari kerjaan kantor, saya tuh mulai belajar untuk menjadi seorang full-time trader jalur scalping. Sebagai modal dasar, saya tuh udah beli bukunya Mas Bekti nih ya, The Super Scalper. Buku ini menurut saya bagus dan banyak pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Bagi Sobat Maya yang belum baca, boleh deh dibeli lalu dibaca bukunya. Nantinya di dalam buku ini juga ada link video live tradingnya Mas Bekti. Setelah menonton video tersebut, saya jadi mikir, kok cari duit di pasar modal kita gampang banget ya? Beli ini cuan, beli itu cuan, cut loss-nya pun kerugiannya nggak banyak. Kalau bisa jadi profesional scalper kayak Mas Bekti, kayaknya keren deh. Lalu pada akhirnya saya pun memberanikan diri untuk menjadi seorang scalper. Di hari pertama saya scalping, itu aman ya Sobat Maya. Beneran bisa kasih cuan instan. Kalau satu hari bisa kasih cuan 1% aja, maka satu bulan kita udah mendapatkan minimal 20% cuannya. Kalau satu tahun udah bisa lebih dari 200% nih cuannya. Kira-kira begitulah hal yang ada di pikiran banyak orang termasuk saya. Namun sayangnya, kenyataan itu enggak seindah yang dibayangkan. Cuan yang saya dapatkan pertama kali, itu hanya di hari pertama aja. Lalu di hari kedua dan seterusnya, saya malah mengakumulasi cut loss yang terus-terusan. Sedikit-sedikit cut loss, enggak sesuai harapan cut loss. Lama-lama kok banyak juga nih akumulasi loss-nya. Dan tentunya ini bukan floating loss ya, tapi real loss. Karena saya udah merealisasikan kerugiannya. Dan pada akhirnya, hingga pada saat video ini dibuat, akumulasi kerugian saya adalah 6,5 juta. Wow, asli. Beneran gak nyangka nih Sobat Maya. Dari rugi yang cuma 100-500 ribu setiap kali cut loss ya, diakumulasi itu bisa jadi banyak juga, hingga 6,5 juta. Tentunya ini adalah akun yang khusus saya pakai untuk scalping ya. Jadi di sini saya udah isi dana 20 juta dan dana tersebut emang saya tujuannya untuk belajar ya. Dan tentunya saya udah siap dengan resiko kalau misalnya harus kehilangan semua uang tersebut. Jadi sekarang sisa dana saya itu ada sekitar 13,5 juta dan jika nantinya dana ini habis, maka saya akan berhenti untuk belajar scalping. Dan saya mungkin akan fokus aja ya kepada style ataupun strategi yang memberikan saya cuan selama ini. Antara lain, dollar cost averaging di saham dengan fundamental baik. Lalu momentum cuan dari IPO. Dan yang terakhir adalah dividenologi. Tapi tentunya saya nggak mau menyerah begitu aja ya. Dengan uang yang tersisa ini, saya akan lebih hati-hati menggunakannya. Dan tentu saja saya akan lebih serius lagi mempelajari berbagai macam teknik scalping. Sebenarnya saya tuh kepengen banget nih langsung pergi ke Jogja ya, berguru dengan Mas Bekti. Cuma sepertinya tahun ini karena masih sibuk ya ngurusin rahasia dan ada kerjaan yang lain juga, kayaknya keinginan tersebut harus gugur di tahun ini. Semoga aja di tahun depan saya bisa kesampaian nih untuk berguru langsung dengan Mas Bekti. Tapi itu pun kalau beliau mengizinkan ya. Impian saya banget tuh saat ini. Nah, dari pengalaman saya scalping dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulanan ini, setidaknya ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah, scalping itu belum tentu cocok untuk semua orang. Jika kita melihat potensi cuan dari scalping, itu memang sangat menggiurkan ya. Jika pakai modal 10 juta aja, satu hari bisa cuan 1% net ya, itu kita udah bisa cuan 100 ribu rupiah per hari. Kalau cuan ini bisa digulung terus, efek compoundingnya akan berkali-kali lipat. Tapi, ada hal yang harus diingat juga nih Sobat Maya.
bisa dapat potensi cuan 1%, maka berarti bisa juga mendapatkan potensi untuk loss sebesar 1% atau bahkan mungkin lebih. Apalagi yang seperti saya ya, loss-nya emang kita batasi. Tapi jika berkali-kali loss, akumulasinya bisa banyak juga. Saya sendiri nggak akan menyerah untuk belajar scalping ini ya. Modal yang tersisa akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya dan semoga aja ada kesempatan untuk berguru kepada Mas Bekti. Yang kedua adalah, gara-gara scalping saya tuh banyak mengenal pola-pola saham, termasuk saham-saham gorengan. Saya jadi mengenal nih beberapa saham yang sering banget ada fake bid, lalu saham yang bisa terbang tinggi terus dibanting seketika, lalu saham-saham yang volume transaksinya itu banyak, dan lain sebagainya. Saya juga belajar untuk lebih jeli melihat pergerakan running trade dan lebih aware dengan pergerakan rotasi sektor saham. Yang ketiga, walaupun udah banyak teori yang saya pelajari ya, tapi prakteknya ternyata nggak semudah itu. Terkadang ada aja saham yang saya mau beli, tapi sebelum saya beli itu udah keburu naik sahamnya. Pada akhirnya nggak jadi beli, dan ternyata ya, saham yang nggak jadi dibeli itu malah terbang tinggi. Lalu saham lain yang naiknya itu belum terlalu tinggi, malahan ya setelah saya beli, akhirnya harga sahamnya jadi anjlok. Dan setelah saya cut loss, malahan sahamnya rebound. Seringkali terjadi hal seperti ini ya. Nah, ini sih yang agak nyebelin ya. Lalu yang keempat adalah, scalping itu menghabiskan banyak waktu dan juga tenaga. Nggak tahu ini cuma saya aja atau enggak, tapi pada saat scalping, menurut saya nih ya, kita tuh menghabiskan banyak waktu banget nih untuk memperhatikan layar monitornya kita. Lalu rasanya itu juga capek banget. Mau tinggalin layar itu rasanya kayak deg-degan ya. Kalau tiba-tiba dibanting gimana? Terus mata juga kayaknya tuh capek banget ngeliatin running trade terus, lalu liatin monitornya laptop. Lalu tangan juga harus sigap nih ya untuk pindah kursor dan juga ketik nama sahamnya. Jadi kalau kayak misalnya kita telat sedikit tuh kayak langsung deg-degan banget nih Sobat Maya. Kayak gitu pengalaman saya scalping. Padahal ini saya pakai modalnya cuma 20 juta ya. Kalau misalnya kayak Mas Bekti yang ratusan juta sampai miliaran, aduh itu gimana ya? Kayaknya wah masih jauh banget kayaknya bebannya untuk saya pikirkan sampai ke tahap itu. Kalau misalnya suatu hari nanti saya bisa konsisten menghasilkan 1% per bulan dan modal saya untuk scalping itu saya tingkatkan menjadi 100 juta, sepertinya scalping ini akan menjadi sesuatu hal yang worth it untuk dijalanin ya. Tapi kalau udah cuan konsisten 1% tapi modalnya itu cuma 10 juta, kayaknya agak kurang worth it untuk ditekunin ya. Karena dibandingkan dengan apa yang bisa kita dapatkan di luar scalping, itu harusnya masih lebih besar apa yang bisa kita dapatkan di luar. Jadi bagi Sobat Maya yang mau belajar scalping pun, kayaknya lebih baik untuk mencari side hustle ataupun bisnis ataupun menekuni karirnya kali ya. Jadi uangnya udah banyak baru serius belajar scalping. Karena kalau misalnya modalnya kecil, kita cuan konsisten dari scalping pun itu nggak dapatnya itu, dapat cuannya itu ya nggak gitu berasa. Yang kelima, scalping itu butuh banyak latihan. Dibandingkan dengan investasi yang dimana kita tahu persis ya saham yang akan kita investasikan itu, sehingga kita nggak khawatir ya jika suatu saat sahamnya jeblok, malah itu kesempatan kita untuk menambah posisi. Tapi kalau kita bicara scalping, tentunya akan sangat berbeda ya. Karena kita tuh harus jeli melihat peluang dan tangannya juga harus cepat. Maka terkadang tuh kita nggak bisa melihat fundamentalnya dulu atau lihat data historikalnya dulu karena kita akan ketinggalan momentumnya. Tapi dengan terus latihan, saya mulai merasakan nih bahwa ada pola-pola di saham-saham tertentu dan kayaknya memungkinkan sih untuk mendapatkan cuan sebesar 1%. Tapi itu hanya sekedar teori aja ya, karena hingga saat ini saya tuh masih menderita kerugian dari aksi scalping yang saya lakukan. Nah Sobat Maya, demikianlah sharing saya kali ini mengenai pengalaman saya scalping dalam jangka waktu ya kurang lebih 1 bulanan ini. Semoga aja video ini bakal ada kelanjutannya ya, karena kalau misalnya enggak, pastinya modal yang saya tempatkan di akun scalping ini udah habis.
Kedepannya, saya juga akan membatasi waktu scalping saya ya. Maksimal mungkin ya sampai jam 10 pagi. Sisanya mau saya fokuskan untuk ke Rasea dan juga keep sharing kepada Sobat Maya semuanya. Jika Sobat Maya punya pengalaman ataupun tips mengenai scalping, bisa tuliskan juga ataupun diskusi di kolom komentar ya. Biar kita sama-sama belajar. Dunia saham itu emang seru ya. Banyak strategi kita untuk mendulang cuan. Tapi nggak semua orang cocok dengan strategi tersebut. Pengalaman rugi saya di saham juga pernah saya share di sini dan juga di sini. Jadi kalau cuan saya akan ngomong cuan tanpa dilebih-lebihkan. Kalau misalnya boncos, ya saya juga akan ngomong boncos tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Moto saya, kalau lagi cuan kita dapat uang, kalau misalnya lagi rugi kita dapat pembelajaran. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.